Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai tugas wacana, yaitu analisis implikatur percakapan dalam komunikasi antar siswa di MTSN 5 Garut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dewi Juhriyah dengan NIM 192102007, kelas P2 non-reguler 2019, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mencoba membahas pengertian wacana menurut Wikipedia. Wacana adalah kesatuan makna antar komponen bahasa di dalam suatu struktur bahasa yang terkait dengan konteks. Kesatuan struktur di dalam wacana bersifat abstrak sehingga membedakannya dari teks, tulisan, bacaan, tuturan, atau inskripsi dalam pengertian yang sama. Itu adalah pengertian wacana menurut Wikipedia. Lalu yang selanjutnya yaitu pengertian implikatur menurut para ahli. Dalam Rahardi pada tahun 2003, halaman 85, dijelaskan bahwa di dalam implikatur, hubungan antara tuturan yang sesungguhnya dengan maksud tertentu yang tidak dituturkan bersifat tidak mutlak. Selain itu, menurut Nababan, pada tahun 1987, halaman 28, dijelaskan bahwa implikatur berkaitan erat dengan konvensi kebermaknaan yang terjadi di dalam proses komunikasi. Konsep ini kemudian digunakan untuk menerangkan perbedaan antara hal yang diucapkan dengan hal yang diimplikasikan. Dari dua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implikatur percakapan khusus memerlukan konteks khusus dan kesamaan latar belakang pengetahuan mengenai suatu peristiwa percakapan. Dalam bentuk lingual, implikatur percakapan berdasarkan pada tataran makna kalimat berdasarkan maknanya. Kalimat dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu diantaranya yang pertama, kalimat berita, deklaratif, yang kedua, kalimat perintah, imperatif, yang ketiga, kalimat tanya, interrogatif, yang keempat, kalimat seru, interjektif, dan yang kelima, kalimat empatik. Ada contoh data yang pertama, bentuk lingual kalimat berita, contohnya seperti percakapan di MTSN 5 Garut antar siswa. Percakapannya seperti siswa sedang berkomunikasi. Jimat, "Hei teman-teman, tugasnya belum selesai nih. Soal nomor 4 belum aku kerjakan." Kemudian Rido, "Baru sampai nomor berapa kamu kerjakan, Jimat?" "Nih, aku masih mengerjakan soal nomor 3. Kemudian Satria, bergegas mengambil buku dan mengerjakan soal nomor 4. Nah, konteks tuturan percakapan terjadi ketika Jimat dengan teman-temannya membuat tugas kelompok di dalam kelas. Pada data yang pertama ini terdapat suatu implikatur percakapan. Implikatur tersebut terlihat pada ujaran yang disampaikan Jimat. Ujaran tersebut menghadirkan suatu bentuk pertuturan yang bersifat informatif saja, yaitu hanya memberitahukan bahwa tugasnya belum selesai, dan lebih lanjut, Jimat mengatakan bahwa dia sedang mengerjakan soal nomor 3 dan soal nomor 4.
belum ada yang mengerjakan. Reaksi dari Satria selaku mitra tutur, dia langsung mengerjakan soal nomor 4. Dalam percakapan tersebut terjadi suatu proses implikasi pertuturan. Pihak penutur yang sebenarnya bermaksud menyuruh lawan tutur untuk melakukan sesuatu tidak dinyatakan secara langsung menyuruh, tetapi diimplikasikan di balik tuturan yang bersifat informatif tersebut dikaitkan dengan jenis implikatur dari Grace. Implikatur percakapan tersebut termasuk implikatur konvensional karena pihak lawan tutur dapat memahami maksud penutur. Kemudian, data kedua, contoh bentuk lingual kalimat perintah antar siswa MTSN 5 Garut. Contohnya seperti percakapan siswa, Padli. Segera bersihkan ruangan ini, keburu sore. Sheila mengambil sapu kemudian membersihkan ruangan. Implikatur percakapan di atas diungkapkan dengan bentuk lingual kalimat perintah. Dalam konteks tersebut, jika diartikan secara harfiah akan sulit diterima, karena waktu saat itu masih pagi dan waktu sore masih jauh. Tuturan tersebut lebih mempunyai implikasi sebagai bentuk candaan maupun sebagai bentuk sindiran karena tidak segera membersihkan ruangan. Itu adalah contoh bentuk lingual kalimat perintah. Lalu yang selanjutnya dari data 3, contoh bentuk lingual kalimat tanya. Percakapan antar siswa MTSN 5 Garut. Contohnya percakapan siswa. Sophie, teman-teman ada tugas nih dari Bu Desi kerja LKS, minggu depan dikumpulkan. Kemudian Pak Ik menjawab, wih, lagi ngasih tugas. Mantap. Sob, nanti tugas ini kita kerjakan di rumahmu saja yuk. Kemudian Sophie menjawab, adikku sakit. Gimana kalau di rumahmu aja kita buat? Kemudian Pak Ik menjawab, boleh. Konteks tuturan percakapan terjadi di dalam kelas. Ketika itu, si Sophie baru datang dari ruangan guru, kemudian memberikan informasi bahwa ada tugas dari guru konseling. Implikatur percakapan tampak pada ujaran Sophie. Adikku sakit, gimana kalau di rumahmu aja kita buat? Tuturan tersebut mengandung informasi penolakan Sophie terhadap ajakan Pak Ik. Bentuk penolakan yang diujarkan oleh penutur Sophie tidak dilakukan secara terang-terangan atau langsung, melainkan dengan cara tak langsung, yakni dengan melontarkan kalimat bentuk lingual tanya, interrogatif. Hal ini dilakukan oleh penutur dengan tujuan agar orang yang mengajak atau menawari sesuatu tidak tersinggung. Sesuai dengan analis data tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa bentuk lingual implikatur percakapan yang muncul dalam komunikasi antar siswa di MTSN 5 Garut didominasi oleh bentuk lingual kalimat berita, bentuk lingual kalimat perintah, dan bentuk lingual kalimat tanya, interrogatif. Bentuk lingual berupa kalimat seru, interjektif, dan kalimat empatik tidak ditemukan dalam data ini. Ini adalah dari 3 contoh data. Mungkin itu yang bisa sampaikan mengenai analisis percakapan antar siswa di MTSN 5 Garut. Dari data tersebut dicukupkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditutup dengan
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.